Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah sobat ngaji ID dimanapun berada, kembali lagi bersama kami Ana, Kang Majid, ada Kang Mugi, Kang Dedi, Kang Kemil dan Kang Rizal. Yang dimana kita membahas tentang isu-isu atau sesuatu hal yang harus tanda kutip ya, yang harus kita luruskan kayak gitu. Mengenai apa sih? Mengenai profesi. Nah, profesi di Indonesia ini kan banyak nih, dari A sampai Z. Nah, kita ngambil satu aja, yaitu profesi guru. Kenapa profesi guru? Karena kita itu sebagai masyarakat itu terkadang tergilir oleh opini gitu loh. Maksudnya kok guru seperti ini, guru harus seperti ini, tuntutannya banyak, tetapi mohon maaf, gajinya sedikit. Sedangkan guru itu kan yang menjadikan murid pintar, beradab, berakhlak, bahkan memaniskan bangsa. Seharusnya kan kayak gitu ya. Tapi kenapa yang terjadi itu yang negatif-negatifnya aja gitu. Misalkan kalau ada guru yang nyeleneh gitu, melanggar peraturan kayak nauzubillah min dzalik ya, yang kita sudah lihat beberapa pekan yang lalu atau bulan-bulan yang lalu tuh guru-guru ada aja ya giliran kayak gitu-gitu, di roasting, dicap semua guru seperti itu, bahkan sampai masuk ke pesantren juga. Wah, nanti kalau ke pesantren begini, kalau ke negeri begitu, wah terus gimana dong kayak gitu kan. Jadi memang kita harus mengetahui ya sobat ngaji ID dimanapun berada nih, bedanya apa sih guru ya, profesi guru itu di zaman sekarang. Kita flashback dengan zamannya keemasan Islam, yaitu zamannya Rasulullah kayak gitu ya, dan para sahabatnya. Itu gimana sih profesi guru itu ya kan? Apakah direaya, apakah dia memang benar sesuai dengan tuntutannya dan sebagainya kayak gitu kan. Baik, mungkin di sini sebagai pembuka ya kan sudah ya MC membuka tentang itu prolognya. Jadi di sini ada keempat pemateri kita, yang dimana itu terkait dengan pandangan masing-masing ya Kang ya. Semua boleh kalian pandangan masing-masing ini kan, kalian kan yang rata-ratanya guru kan kayak gitu kan, pasti kan mengalami ya hambatannya ketika kita beradaptasi dengan bukan hanya santri tapi wali santri juga ya kan, atau murid atau kepada wali murid juga kayak gitu, serta ke masyarakat juga. Guru itu kan memang sebagai panutan juga kayak gitu, harus menjaga adab juga, menjaga perilaku juga, menjaga perkataan, karena kan tuh guru kayak gitu. Baik, ke Kang Emil ya. Kamil. Ya, Kang Kamil ya, apaan? Menurut Kang Kamil gimana nih profesi guru nih kan? Enggak apa-apa, tenang aja. Profesi guru menurut Kang Emil itu gimana sih sekarang? Apakah memang sudah sesuai dengan tuntutannya? Kan ada istilah itu apa sih namanya, PNS atau enggak, ada istilahnya tuh honorer atau enggak kayak gitu. P3K, banyak banget dan sebagainya, apalagi sampai cerai. Nauzubillah min dzalik, silakan Kang Emil. Ya, sebelumnya memang saya sebagai seorang guru Masya Allah. di salah satu pesantren. Masya Allah, sabar ya antum ya. Iya, Masya Allah. dituntut untuk sabar. Alhamdulillah. Dan kebetulan saya juga sebagai tahun ini sebagai wali kelas. Masya Allah ya. Dan itu memang tuntutan yang banyak, kita harus mengawasi, apalagi di sebuah pesantren yang 24 jam, sakitnya kita yang angin juga, lalu kemudian Dipantau lah ya. dipantau gitu. seluruhnya didikannya dan juga kepada orang tuanya. Jadi memang guru ini dituntut untuk tidak ada celahnya di sini, agar dilihat baik oleh orang tua, agar dilihat baik oleh
santrinya atau diberi oleh muridnya. Padahal di antara kewajiban dan hak itu tidak adil atau tidak berimbang, di mana kewajibannya sangat besar, tapi haknya tidak cukup gitu kan, rasanya tidak cukup. Padahal kalau di zaman dahulu mungkin kalau kita lihat di zaman, terutama di zaman Abbasiyah ya, di zaman Abbasiyah itu orang yang dapat menerjemahkan buku seberat buku itu maka akan diberikan emas seberat buku yang diterjemahkan. Masya Allah itu ya. Kalau di zaman Abbasiyah seperti itu. Jadi ulama itu berlomba-lomba untuk belajar, ulama-ulama itu nggak mikirin lagi bagaimana kehidupannya, fokusnya ke ngajar, nulis kayak gitu ya. Nulis, Masya Allah ngajar, ya. dan segala macam. Sehingga kehidupannya tuh aman, sejahtera, tapi fokusnya udah ngajar aja. Masya Kalau Allah. namanya Khilafah Abbasiyah itu fokus memberikan kesejahteraan, bahkan ada yang ngasih 2000 dinar per tahun, yang kalau misalkan 1 dinarnya itu kan 4 gram emas ya Pak. Kalau dikonversi ini bisa sampai Gram ya. sampai miliaran lah pokoknya. Miliaran. Berarti Per tahun. pada saat itu terbilang sejahtera kan ya? Sangat sejahtera. Masya sangat Allah sejahtera. ya. Sebagai seorang ulama, sebagai seorang guru di zaman Abbasiyah terutama, itu semuanya sangat sejahtera. Apalagi di zaman Umar bin Abdul Aziz waktu itu semuanya tidak ada yang kemiskinan seperti itu. Masya Allah ya. Masya Allah. Itulah dari Kang Kamil. Kang Kamil ya. Yang dimana itu pada di zaman dulu tuh yang profesi guru tuh sangat sejahtera sekali ya kan. Udah gitu benar-benar dia mari ayat, tulis buku dan sebagainya. Terus interaksi masyarakat juga terhadap guru tuh sangat hormat kayak gitu ya, kayak gitu. Pemerintah pada saat itu juga ngelirik banget ya Kang ya masalah. Untuk Kang, makasih ya. Untuk Kang Mugi gimana nih Kang Mugi kan guru yang nggak apa-apa selalu aja. Tapi telan dulu. Takutnya kesel. Iya. Untuk Kang Dedi, Kang Mugi ya kan kebetulan kan antum kan ngajar juga nih. Kebetulan kan di sekolah umum nih, di mana tadi kan kalau Kang Kamil kan di pesantren tuh kali penuh 24 jam. Kalau antum kan ibarat kata pulang ya udah urusan orang tuanya. Kalau saya kan gini, apakah ada pandangan tersendiri untuk memperbaiki dong pastinya muridnya? Silakan. Dalam hal guru ya, silakan. Ya, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini diberikan kesempatan ya. Tadi dari Kang Kamil juga Masya Allah dari pesantren ya Kang Kamil 24 jam. Tadi disinggung juga bahwa sama alhamdulillah diamanahkan menjadi guru juga di salah satu sekolah swasta di SMK. Kalau memahami mengenai pandangan saya termasuk guru ya, maka sekarang itu guru difokuskan atau lebih condong kepada mempersiapkan administrasi. Kenapa tuh? Ya karena memang tuntutan dari kurikulum Merdeka maupun kurikulum sekarang. Maka tadi disinggung dari Kang Kamil tadi, tidak hanya mengurusi tentang wali murid, tidak hanya mengurusi tentang anak-anak, tapi kita guru bahkan tidak berpikir karena apa yang kita sampaikan. Maka administrasi terus yang kita pikirkan. Begitu ya. Nah, administrasi tadilah yang membuat kita guru itu kacau balau dalam merancang, dalam menyampaikan suatu pembelajaran atau ilmu kepada siswa-siswinya. Oh, ngaruh ya? Ngaruh, sangat ngaruh. Jadi karena fokusnya ke situ aja. fokusnya kan administrasi, dan administrasi itu harus selesai, harus bagus, harus sesuai dengan yang pemerintah sekarang mau. Padahal kita pahami bahwa dengan sistemnya sekarang di Indonesia yang sangat carut marut, berganti menteri malah berganti juga kurikulum dan kurikulumnya tambah kesini tambah tidak jelas. Menurut saya pribadi ya. Karena memang saya dari dan sebagainya. Tapi di lain itu juga saya menyikapinya bahwa gini, bukan hanya sebagai pelajar ataupun bukan sebagai pengajar juga ya, kita harus dua-duanya harus. Iya, jadi kita juga harus memahami tentang bagaimana caranya kita menyikapi. Fokusnya guru itu harus memberikan ilmu yang bermanfaat untuk murid-muridnya. Nah itu. Beberapa ada gubernur yang mengatakan bahwa jangan sampailah sekarang itu guru itu fokusnya kepada administrasi, harus mengajarkan kepada
anak-anaknya. Nah di lain sisi juga tadi memang sangat benar sekali. Sekarang guru itu ya mohon maaf ada yang digaji sebulan 400, ada yang digaji 500, bahkan ada yang dirapel 3 bulan sekali. Dirapel 3 bulan sekali. Berapa itu? Bahkan mungkin 6 bulan sekali sebagainya. Ayo ada bersyukur berarti ya. Iya, jadi kalau ada yang mungkin digaji setiap bulan, alhamdulillah. Apalagi masih di atas. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Kang, alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Kang. Tambahin Kang kalau bisa. Pemainnya dari Jadi maksudnya gini loh, bahwasanya itu menyikapi pendidikan sekarang itu harus bagaimana caranya memberikan solusi. Kita selaku pengajar ya atau pendidik itu memberikan solusi tidak hanya untuk pemerintah, tidak hanya untuk siswa-siswi, tapi untuk kita sendiri nih. Evaluasi kita sendiri. Kenapa? Banyak guru yang setelah ngajar jadi maaf nih ya, jadi pemulung. Ada yang nyari pemulung juga mungkin karena Maisa apa sih namanya? Gajinya tuh. Iya, betul. Karena gajinya itu kecil tidak mencukupi. Ya Allah, seharusnya itu tuh pulang ngajar bukan istirahat, malah keluar nyari rongsokan atau mungkin sambilan yang lain, bisa mungkin Gojek ya. atau mungkin jualan kopi, ada mungkin yang lain sebagainya. Maka tadi ya syukur iya, makanya di tahun Abbasi tadi kan disampaikan bahwa orang ulama-ulama dulu, para pengajar dulu kalau menghatamkan kitab seberat itu dibayarkan. Bahkan tadi ya 4,25 dinar. Kalau di Kompas berapa tuh? Kalau yang sekarang udah miliaran kali ya? Ya. Sekarang 1 gram aja hampir 2 juta. Oh, lumayan Kang. 1 dinar berarti sekarang sekitar 9 juta. Masya Allah tuh. Nah, itu 4, itu di zaman kemas kan tapi 2.000 dinar. 2.000 dinar berarti dikalikan saja 9 miliar. 9 miliar. 9 miliar. Maka zaman dulu tidak mikirin masalah pangan, tidak mikirin masalah dapur. Besok makan apa gitu ya. Bahkan mungkin bisa beli apapun yang guru-guru mau, nggak seperti sekarang yang menyedihkan ya. Sedih banget. Ya menyikapi hal itu yang memang ini ya. Bagaimana caranya kita itu menghargai guru termasuknya ya. Kita kan memiliki guru tetap ya. Ini tuh kalau di sekolah swasta itu yang perlu ditekankan ya kok pada termasuk yang punya sekolahan ya, sekolah swasta. Beda dengan negeri kan PNS sudah digaji oleh pemerintah. Kan udah diatur. Betul. Tapi kalau swasta itu memang dari yayasannya atau dari kepala sekolahnya. Itu yang harus pahami bahwa jeripaya seorang guru itu luar biasa. Bahkan kan sering kita pahami bahwa jangan sampai kita belum membayar sampai keringatnya mengering gitu kan. Itu bab itu kan takutnya zolim dan sebagainya. Iya itu. Kita selaku guru jangan zolim atas waktu, biar kita mengajar sesuai dengan tepat waktu dan tidak mengambil waktu asal-asalan atau mungkin belum selesai diselesaikan. Tapi faktanya banyak yayasan ataupun kepala sekolah sekarang tidak menghargai atas waktu yang kita lakukan. Boleh telat dimarah-marahin, tapi kalau lembur katanya loyalitas guru tapi nggak ditambah. Itu harus ikhlas. Gimana? Harus sendiri. Iya. Uang sendiri. Betul. Aduh, ya Allah kita harus banyak bersyukur emang ya. Iya, bersyukur. Makanya ya itu ya. Jadi sikap dari saya pribadi itu ya bagaimana untuk di swasta yayasan dan kepalanya sekolahnya itu harus bersinergi dong. Ya, harus memahami gurunya, sehingga gurunya itu merasa ya untuk mengajarkan kepada anak-anak itu sudah ridho ikhlas dan berkah barokah ilmunya dan sebagainya. Itu sih poin yang saya mau sampaikan. Masya Allah. Oke, itu masalah ya dari Kang gitu, dari aspek umumnya ya, dimana itu memang lebih fokus ke pusing ke administrasi, harus ini. Ternyata yang dipelajarinya tuh pelajarnya pacaran masih didiemin. Sebenarnya sih nggak didiemin sih, karena memang fokusnya ke situ, kayak seolah-olah nggak ngelihat gitu ya kondisi dari anak muridnya kayak gitu. Kalau Kang Deddy gimana? Apa nanti aja? Lima nih. Kalau tadi kamu kira Deddy, kamu lagi gimana sih? Enggak enak soal itu. Berikutnya ke Kang Rizal dulu ya Kang ya. Oh iya. Ke Kang Rizal, yang dimana sekarang ini kan segala sesuatunya kan kita tahu kan, tadi kan dari aspek Bang Kamil itu kan masalah dari segi pesantrennya tuh sangat luar biasa, 24 jam. Saya juga ngerasain juga sih
yang di umum juga Anda juga pernah ngerasain, Masya Allah kan. Yang intinya kan memang sabar, ikhlas, dan legowo. Nah, tetapi dalam pandangan Kang Rizal gimana nih untuk mengapresiasi tadi kan yang disinggung Kang Mugi, habis ngajar mulung, habis ngajar jualan Gojek, kopi, Gojek kayak gitu kan. Dia tuh itu justru halal kan. Dari tadi pertanyaannya kenapa gitu terjadi seperti itu? Silakan Kang Rizal. Ya bismillah. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Majid ya. Ya sama-sama. Kesempatan. Jadi tadi kan kalau dari cerita Kang Kamil dan Kang Mugi ya, cerita tentang basic pengalaman masing-masing ya kan, baik yang di pesantren maupun SMA. Mungkin saya pribadi lebih kepada ini ya, mengkritisi tentang kenapa gaji guru hari ini itu rendah sekali. Nah itu kenapa? Nah kalau kita lihat survei nasional itu kan, rata-rata gaji guru itu PNS itu sekitar 4,5 kan. Untuk yang honorer 250 ya. Kemudian untuk yang dosen ya, dosen negeri itu 6 juta sampai 8 juta. Itu yang PTN ya, maksudnya negeri. Iya, yang negeri. Kalau Dan untuk yang swasta dari mulai 9 juta sampai 15 juta. Karena kan swasta bayar. Oh Gitu. iya. Negeri kan ada Lumayan. Tapi kan yang sebabnya yang honorer itu loh, yang guru biasa itu loh. Iya. Soalnya kan sama rata seharusnya. Ya, jadi kenapa kecil? Karena memang pemerintah hari ini ya, kurang perhatian ya, terhadap profesi seorang guru. Nah itu. Padahal profesi seorang guru itu merupakan profesi yang sangat strategis ya dalam mencerdaskan bangsa gitu kan. Karena walau bagaimanapun juga gitu kan, guru itu kan dia berusaha ya, sebaik mungkin untuk bisa mendidik ya anak-anak muridnya yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini ya kan ke depan. Generasi ya seharusnya. Iya, ya. dari generasi ya, Harusnya dijaga tuh ya. Itu diperhatikan betul gitu loh. Perhatikan betul dan diberikan perhatian khusus, terutama adalah para gurunya, kesejahteraan gurunya. Ya, karena kesejahteraan guru juga mempengaruhi dari bagaimana cara guru itu mengajar kepada anak-anaknya. Gitu, kan? Iya, betul. Kalau tadi bilang kan ada yang gelisah guru-gurunya kan, ada yang ada yang jadi akhirnya nggak marah-marah. fokus, dia nyari kerjaan yang lain ya kan gitu, sambil Iya. jualan atau sambil apalah gitu kan kerja tambahannya. Ini kan yang menjadikan fokus guru itu teralihkan gitu loh, yang tadinya harus fokus penuh untuk mendidik anak murid ya kan supaya jadi generasi gitu terbaik kan. ya. Ini malah nanti fokusnya terbaik pada yang lain. Nah, kenapa generasi yang dididik hari ini ya terutama secara umum itu akhirnya tidak terfokus saja terbengkalai gitu kan. Saya hingga pada akhirnya sekolah itu hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Artinya seorang guru, seorang pengajar belum maksimal untuk bisa kemudian menjadikan anak-anak didiknya itu sesuai apa yang menjadi visi dan misi sekolah inginkan. Kan kalau sekolah kan pasti ada visi dan misinya. Pasti ya. Ya hampir mungkin 90% ya jarang yang terwujud dari visi misi sekolah tersebut gitu loh. Nah sehingga yang perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana kemudian pemerintah harus ya menjamin kesejahteraan guru gitu loh, dari sisi tadi kehidupan sehari-harinya yaitu gajinya harusnya ditingkatkan supaya supaya kinerja gurunya itu lebih fokus lagi terhadap yang mengajar anak-anak muridnya gitu kan. Dan tentu ini menjadi PR bagi negara. Nah, PR bagi negara lagi ya. Dan negara harus memfasilitasi hal tersebut gitu loh. Oh tadi kan kita bandingkan dengan sejarah Islam ketika Islam mampu memberikan gaji besar bagi seorang guru itu kan masa Islam gitu kan. Sekarang kan ya kita lihat bukan masa Islam gitu kan yang sedang berjaya. Ya kalau kita lihat hari ini memang mayoritas negara-negara hari ini itu menganut sistem ideologi kapitalis. Gitu kan. Walaupun negara-negara hari ini tidak mau mengakui secara resmi bahwasanya mereka itu menganut sistem ideologi kapitalis gitu kan. Karena memang ya bahaya itu kapitalisme ini. Walaupun ada orang menafsirkan bahwasanya kapitalisme itu adalah modus produksi ya. Tapi bagi kita ini kapitalisme ini dia ideologi karena dia sudah menjalar ke banyak sektor gitu kan. Oh iya. Nah sehingga yang dinilai itu terkait dengan bisnis gitu loh. Orang-orang yang kemudian berbisnis punya modal di situ, yang kemudian di situ yang diperhatikan. Sementara
posisi mengajar ini tidak terlalu diperhatikan ya, sampai-sampai kan Sri Mulyani kan Menteri Keuangan Masya Allah di sini. bilang mengatakan ya kan, Sering. apakah buku partisipasi rakyat kan dia Ya, kan, partisipasi rakyat. PBN atau dari partisipasi apa partisipasi Partisipasi rakyat ya kan? rakyat. Nah, ini Ya. kan menandakan bahwasannya pemerintah ini nggak serius gitu loh terhadap memberikan gaji seorang guru. Ya, sehingga kita salahkan tadi adalah sistemnya. Sistemnya tidak fokus kepada bagaimana memperhatikan orang-orang yang mendidik murid yang menjadi generasi ke depan, lebih fokus kepada orang-orang yang kemudian menguasai aset-aset negara gitu kan, dengan cara apa? Diberikan uang seluas-luasnya, diberikan aturan yang sesuai dengan apa yang para oligarki inginkan ya, sehingga ya seperti inilah ya jadinya gitu kan. Kita lihat bagaimana profesi guru tidak dihargai. Kalau misalnya ditanya guru itu harus ikhlas gitu, memang sabar gitu, dia benar Sabar banget, gitu kan. sabar banget Iya, nunggu. sabar gitu kan. Iya. Tapi gaji ataupun pendapatan yang dia dapat itu harus sesuai juga gitu loh. Nah, iya. Ya sesuai lah, misalnya masa gaji guru kalah dengan gaji misalnya tukang bersih kali gitu kan, Pasukan atau oren angkot, ya. ataupun misalnya karyawan biasa gitu kan, seharusnya kan lebih daripada itu. Kalau yang mau gaji yang sesuai, gaji sesuai dengan waktunya gitu loh, karena kan guru itu kan dia ini ya, akadnya itu kan dia waktu ya kan, yang dia jual waktu gitu loh. Jadi bukan karena memang ilmunya yang murah, enggak, ilmunya itu mahal, ilmunya mahal. Iya. Pendidikan itu mahal, ilmu itu mahal, ilmu itu tetap mahal. Yang menjadikan guru itu mulia itu karena dia itu berilmu kan itu. Nah, sehingga yang dijual oleh guru ini kan waktunya, dia meluangkan waktunya misalnya sehari berapa jam, gitu kan? Sehari 8 jam, sehari 6 jam, gitu kan. Seharusnya waktu yang telah dia keluarkan itu dibayar dengan sesuai gitu loh, supaya dia hidup berkecukupan, ya, supaya nanti ketika menjalani aktivitas ngajarnya dia nggak tumpang tindih, nggak ketimpangan gitu kan. Dia ngurusin yang lain, ngurusin yang itu, akhirnya nggak fokus sama anak muridnya sendiri, terbengkalai, dia nggak jadi hasilnya. Nah, itu aja. Masya Allah ya. Jadi menurut pandangan Kang Rizal itu, pemerintah itu harus lebih melirik lagi ya dalam hal gaji gitu kan. Dimana memang guru itu kan memiliki hak penuh dalam memperbaiki anak-anak bangsa untuk lebih baik lagi. Karena apa? Sebagai penerus mereka kan, penerus para ulama, penerus para dosen, penerus para yang lain sebagainya kayak gitu, ya kan? Apakah mereka tuh merasa kekal? Aku nggak mungkin ya. Maka untuk itu, ayolah ya, untuk guru direaya dengan baik-baik ya. Untuk Kang Deddy, Masya Allah biasa nih nanti pasti di balik tadi fenomena tadi tuh Kang Deddy tuh pasti udah menyimpulkan nih kayaknya nih, aduh ini kesini. Apakah ada satu kesatuan dari Kang Deddy, dari Kang Kamal, Kang Kamil, Kang Rizal, Kang Mugi gitu. Silakan Kang Deddy. Iya, jadi tadi semuanya betul semuanya. Memang fakta sekarang ya, guru itu memang seperti tidak terlalu dihargai di awal, kemudian bahkan pemerintah sendiri ibaratnya hanya menjadi guru itu menjadi objek kampanye saja. Ketika kampanye presiden misalkan, nanti kalau saya jadi presiden gaji guru tak naikkan, guru honorer angkat jadi PNS. Ya, ketika jadi presiden lupa lagi. Ya, bahkan menterinya sampai bilang apakah harus dari APBN gitu gaji guru, bukankah rakyat bisa juga ya, dana dari rakyat misalkan. Itu seperti Mbak Sri tadi yang bilang kan. Bahkan padahal sebelumnya Pak Prabowo itu ya itu jor-joran menaikkan gajinya para hakim di Indonesia, Seluruh Indonesia dikumpulkan Pak Prabowo pidato, gaji hakim saya naikkan gitu, yang nanti yang paling besar yang hakim baru naikkan lebih banyak lagi agar nggak korupsi katanya. Katanya. Padahal kalau dibandingkan gaji guru dengan gaji hakim
yang sebelum dinaikkan. Itu gaji hakim itu udah luar biasa itu. Sebenarnya kan berapa tuh konkret? Ya, besar sekali. Besar. Kalau Profesor Mahfud MD pernah bilang ketika dia jadi ketua MK sendiri, ya sekali sidang, ya misalkan ada gaji pokok, ya, ada gaji pokok, nanti ada gaji per perkara, gitu. Setiap kali sidang ada 5 juta, 5 juta. Take home-nya bisa sampai ratusan juta. Oh iya. Ya, untuk menjadi. Sementara guru kan tadi, ya cuma 5 juta, 10 juta. Untuk 15 juta kan ini. Dan itu juga ya tidak sesuai dengan profesi. Yang namanya guru itu adalah orang yang berilmu Allah sendiri. Ya, guru itu adalah dinaikkan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang beriman. Orang beriman daripada orang non beriman atau orang non Islam, orang kafir, itu derajatnya lebih tinggi. Nah, ada yang lebih tinggi lagi adalah walladzina utul ilma. Orang yang memiliki ilmu. Allah saja memuliakan seorang yang punya ilmu. Ya. Dan syarat menjadi guru kan memang harus punya ilmu dulu. Berarti kalau sudah jadi guru, nanti tugasnya adalah mentransfer ilmunya, sehingga ilmu itu akan terjaga, apalagi sama Islam. Ya. Maka guru-guru itu, ya sebagaimana dikatakan Kang Kamil tadi, ya sudah selayaknya ya dikembalikan seperti dulu ketika Islam berjaya. Gajinya itu sampai ratusan juta, kalau perlu sampai miliaran. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang kemudian akan memberikan masa depan kepada suatu negara. Ya, tanpa ada guru, maka suatu bangsa itu masa depannya akan hancur, akan kacau. Ya, dulu ketika Jepang itu habis dibom Hiroshima dan Nagasaki sama Amerika, ya, Presiden Jepang pada saat itu, pimpinan negara Jepang pada saat itu yang dicari siapa? Guru. Berapa jumlah guru yang masih hidup? Ternyata kalau jumlahnya banyak, dia bersyukur karena gurulah yang akan memberikan kemajuan pada suatu bangsa. Ya, malah kalau sekarang negara-negara kita, ya pimpinan-pimpinan kita lebih mengutamakan para artis-artis. Nah itu tadi kan maksudnya Kang Rizal ya. Orang TikTok, ya dan sebagainya, yang dikasih duit banyak. Ya, jor-joran mereka pejabat-pejabat itu. Pejabat juga ikut itu. Nyawer dan sebagainya kepada orang-orang, justru merusak akhlak, malah diberikan uang yang banyak, tapi orang yang mendidik malah diberikan ya janji-janji saja. Bahkan ada memang guru tadi katakan kamu itu yang gajinya itu ya honorer ya 300.000. Di kampung di tempat saya itu ada yang mengatakan itu saya pernah ketemu itu 500.000 sebulan. Nah itu pun dirapel 6 bulan. Ya Allah, berarti udah dirapel nanti ada potongan lagi. Ya Allah, 500.000 dirapel 6 bulan dipotong. Itu berapa jadi? Sebulan berapa itu ya? 2 minggu berlipat-lipat. Ya biaya administrasi seperti 500.000 lah itu dirapel. Ya dikali 6 bulan. Ya Allah, dikali 6 bulan. 6 bulan sekali kan? Iya. Jadinya. 3 juta dirapel. Ya, jadi dipotong lagi. Ini bentuk kedoliman ya yang ada di negara kita. Kenapa negara kita mendolimi para guru? Ya karena memang negara kita itu memang tidak ingin rakyatnya pintar. Nah terus, sepertinya generasi dia gimana kalau nggak pintar? Ya, kalau rakyatnya bodoh-bodoh, maka rakyat itu mudah untuk dibohongi. Oh, kayak sekarang asap aja. Oh, maksudnya bukan kayak gitu ya saya. Kalau sekarang mah masih ada kita, faktanya ada podcast ini. Iya. Kita maksudnya. Ya, kita. maka ya sekarang tugas guru itu lebih berat. Ya kayak tadi Kang Kamil bilang, guru harus ngawasin santrinya 24 jam. Betul. Akhlaknya, makannya, tidurnya, ya kan? Pendidikannya. Ya Itu kan? diawasin. Salah sedikit langsung disalahin sama bisa sama pemilik pesantrennya atau sama orang tuanya, disalah-salahin guru. Seolah-olah guru itu harus jadi malaikat yang memang dia tuh sempurna, nggak pernah salah. Nah itu tuh.
salah langsung diekspos, dijadikan sorotan. Langsung dijas, ya Allah. Ya, memang keadaan saat ini memaksa seorang guru itu ya harus hidup dalam kesempitan. Karena ya berbeda dengan masa-masa kekhilafahan dulu. Kalau kekhilafahan dulu harta itu beredar di tangan orang-orang yang soleh. Ya, jadi gampang sekali dulu itu orang kaya itu ngasih hadiah nih 1.000 dinar kasih. Setiap hari orang kaya sedekah 1.000 dinar, 1.000 dinar, gampang miliaran setiap hari. Kenapa? Harta dipegang sama orang soleh. Sekarang di dalam sistem yang sekuler saat ini, negara-negara sekuler, harta dipegang orang-orang yang toleh, nggak soleh. Oh, toleh. Gitu, sehingga hartanya nggak diedarkan kayak dulu. Dalam Islam kan nggak boleh menimbun harta sebenarnya kan, hartanya ditimbun ya, diedarkan hanya untuk kalangan mereka sendiri. Makanya terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin. Guru-guru rata-rata kehidupannya ya di bawah garis kemiskinan yang ada di negara kita. Karena apa? Hartanya dikuasai sama orang-orang yang nggak soleh. Ya, maka tugas guru saat ini sekarang kita semua yang sini rata-rata pengajar semuanya adalah ketika kita mendidik santri-santri kita, mendidik siswa kita harus ya memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya sistem di dalam kehidupan. Nah, itu sistem. Karena sistem yang berlaku saat ini adalah sistemnya adalah tidak berpihak kepada guru, ya guru itu di nomor 2 kan, mereka lebih mengutamakan pamor, lebih mengutamakan popularitas, mengutamakan oligarki, ya, sehingga para guru itu dikesampingkan, ya. Maka ya tugas guru saat kita sebagai guru itu pahamkan kepada santri-santri kita bahwa tugas kita itu adalah sangat berat ke depan, penuh dengan cobaan, penuh dengan kesabaran, ya, sehingga nanti ya ketika mereka memahami ya generasi yang akan ke depan itu bisa merubah keadaan gitu. Ya, karena memang Islam itu adalah semangat Islam itu merubah dari kegelapan menuju ke cahaya. Seharusnya. Ya, itu tugas dari guru-guru Islam. Kenapa? Ya tugas-tugas dari santri dan para ustadz itu adalah ya memahamkan masyarakat pentingnya menerapkan syariat. Ketika syariat sudah diterapkan, ya maka guru akan sejahtera pasti. Ya, sekolah akan gratis, masyarakat juga bisa mengakses pendidikan dengan murah yang berkualitas. Nggak kayak sekarang, ya orang miskin nggak bisa sekolah, mau sekolah di sekolah negeri misalkan pendidikannya nggak berkualitas. Kalau mau berkualitas harus di sekolah swasta, sementara sekolah swasta harus bayar mahal, ya berbayar mahal karena memang dia operasional sendiri. Pribadi ya. Ini keadaan kita saat ini yang mana kita sedang hidup di era ya kapitalisme yang menguasai dunia. Maka sebagai umat Islam kita harus memahami bahwa sistem Islam saat ini tidak dilaksanakan, sehingga pendidikan itu tidak menjadi prioritas. Pendidikan tidak lagi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah popularitas, ya kan? Kemudian oligarki dan sebagainya, sehingga kita ya sampai kapanpun akan ada cerita guru yang kayak tadi. Zaman dulu pas masih kecil ada lagunya Iwan Fals, kalau tahu, Omar Bakri. Gimana? Omar Bakri. Pegawai negeri. Apa dia naik ngajar pakai sepeda ontel doang. Sampai sekarang, sampai ke depan. Tahu, masalah legend. Kalau sistemnya itu masih kayak gini, masih akan ada kisah-kisah guru-guru yang ada di honorer 300.000 per bulan terus selama sistemnya tidak akan berubah. Maka tugas kita adalah memahamkan masyarakat agar mau merubah sedikit demi sedikit. Oke, Kang Deddy, jadi kalau dari segi merubah ya, tapi kalau misalkan tadi disinggung di depan itu kalau ada yang guru yang nyeleneh itu kayak misalkan dia berbuat yang aneh-aneh kayak gitu loh, melanggar kayak misalkan kemarin tuh sama siswanya begituan, terus nggak di-input datanya kan, ada tuh kan yang nggak di-input datanya, dia nggak ada namanya untuk melanjutkan ke ke kuliahan ya kan, ya kan ada kan kayak gitu, itu gimana tuh? Kayak gitu, terus diluruskan atau misalkan jangan
seolah-olah itu guru yang salah, segelintir yang salah, tapi kita semua kena kayak gitu. Mohon diluruskan, mungkin Kang Dedi Ya tadi punya pandangan tersendiri kayak gitu. guru diibaratkan seperti malaikat, pengennya orang, Oh, iya, pengennya para gitu. wali santri itu Mm-mm. atau wali siswa Mm-mm. enggak boleh salah. Wali kali kita ya, Mas. Iya. Wali betul wali. Malaikat Wali ya. Wali. jadi wali Antum aja itu. ya. Nah, jadi kalau ada guru maksiat, yang namanya juga manusia. Mm-mm. Tadi ya, guru juga manusia. Kalau ada ini tergoda dan sebagainya. Di setiap masa tuh ada saja godaan syaitan. Oh, ada. Ya guru yang kemudian berubah tadinya baik kemudian kata maksiat. Itu memang karena setan itu selalu menggoda. Mm-mm. Ya, jadi kalaupun ada guru yang bermaksiat, ya kan hanya oknum. Ya, jangan kemudian menjadi generasi semua guru sama. Ketika ada suatu pesantren, kemudian pesantren itu mencabuli santrinya misalkan. Alhamdulillah. Jangan generasi semua pesantren sama. Nah, itu. Ya, karena kan hanya terjadi hanya pada oknum-oknum saja. Di dalam ajaran Islam tidak ada ajaran seperti itu. Ya, Digarisbawahi ya, kayak gitu. para sobat Ngajaidi enggak semua. Jadi kalau mau salah orangnya, bukan salah Islamnya atau ajaran. Itu. Salah orangnya bukan Individunya. salah individunya, bukan salah profesinya. Jangan ya netizen Ngajaidi gitu ya. Dimanapun berada. Itulah mungkin tadi pertanyaan dari Anda langsung ya, karena kan memang sangat luar biasa sekali yang dimana memang yang namanya profesi guru itu kan harus tahu nih ya masyarakat. Nah, insya Allah kalau misalkan sobat Ngaji ID dimanapun berada itu menyimak, itulah ya yang harus kita pahami bahwasannya guru itu memang harus kita muliakan sampai kapanpun. Ketika kita ketemu di jalan, ada guru SD kita ditegur. Oke, kalau misalkan mereka tuh pasti lupa dengan kita karena banyak, tapi kan kita pasti ingat sama beliau gitu. Justru dengan kita menyapa dia jadi, oh ini Majid di Mas Sol yang dulu pintar itu, kayak gitu kan jadi enak. Yang dulu pitak itu. Oh iya, alhamdulillah ibu sehat ya, alhamdulillah. Gimana gini jadi enak kayak gitu ya. Memang itulah ibarat katakan guru itu seperti halnya pengganti orang tua kita ya yang di rumah ketika kita ada di sekolah. Ya itu ya. Sobat Ngaji ID dimanapun berada, semoga bermanfaat dan jangan lupa komen ya di bawah ini. Subscribe jangan lupa, ayo dukung kami, insya Allah ini adalah podcast sangat bagus sekali. Nggak ada di mana-mana insya Allah. Kecap, apa itu kecap? Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.